pagi Bapak Ibu. Ini kami dari mahasiswa profesi apoteker dari Jakarta Ibu, dari Universitas 17 Agustus. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin sedikit memberikan informasi, melakukan penyuluhan juga Ibu tentang 5O. Tanya 5O judulnya. Itu untuk Ibu pengetahuan, supaya Ibu lebih mengetahui tentang obat-obatan yang Ibu dapat dari puskesmas setelah kontrol dari dokter nanti. Untuk tanya 5O sendiri nanti akan dibantu dijelaskan oleh teman-teman saya di sini ya. Silakan mulai di sini. Yang pertama, 5O itu kita tahu nama dan kandungan dari obat. Seperti contoh di sini, saya punya ini kloramfenamid sama acetylcysteine. Ini nama sama kandungan dari obatnya. Terus yang keduanya kita tahu nih obat itu khasiatnya untuk apa. Seperti acetylcysteine ini kita tahu obatnya indikasinya untuk batuk, sama kloramfenamid ini untuk alergi. Terus selanjutnya lalu yang ketiga itu obat ini berapa dosisnya, jadi berapa dosisnya itu tahu dosisnya untuk apa ya. Tapi biasanya kalau di puskesmas atau di tempat tenaga baca itu bisa dosis itu ditentukan dengan para ahlinya, yaitu apotekernya. Lalu gitu ada obat ini bagaimana cara menggunakannya. Jadi ada obat minum tablet itu, berarti yang minum ada yang misalnya salep, berarti yang dioles, yang tablet biasanya kayak oralin gitu, dan itu bisa diisi dengan air. Nah itu untuk penggunanya misalnya ada tulisan 3 kali sehari. Kalau 3 kali sehari kita mikirnya berarti 24 jam, dalam sehari 24 jam. Kalau 3 kali sehari berarti 24 jam itu dibagi 3. Jadi setiap penggunaannya 8 jam sekali. Lalu ada yang terakhir yaitu obat ini apa sih efek sampingnya. Jadi diperhatikan lagi setiap menerima obat apa sih efek sampingnya lewat ibu di kita, apakah punya riwayat alergi, contohnya alergi paracetamol atau alergi apa, kan setiap orang beda-beda ya respon tubuhnya. Ada alergi obat beberapa obat, dan itu harus diperhatikan lagi ketika kita menerima obat. Kurang lebih jadinya seperti itu sih Ibu. Jadi kalau Ibu udah habis kontrol dari dokter, Ibu dapat resepnya, mungkin Bapak Ibu nggak bisa baca ya. Tapi nanti saat Ibu menebus di bagian apotik, Ibu boleh tanya lagi ke kami, ke apoteker, ke Ibu Dita. Saat penyerahan obat, Ibu tanya lagi, ini obatnya namanya apa sih? Jadi Ibu tahu apa yang harus Ibu minum. Yang kedua, khasiatnya untuk apa? Misalnya Ibu pusing, Ibu tanya, ini saya dapat obat pusingnya enggak? Dapat. Yang mana ya? Paracetamol berapa kali sehari minumnya? 3 kali. 1 hari itu 24 jam. Jadi bukannya minumnya pagi, misal pagi jam 8, terus siang jam 12, enggak seperti itu ya. Jadi kalau 3 kali sehari gampangnya kita bagi aja 8 jam. Jadi kalau bagi jam 8 jam selanjutnya, 8 jam selanjutnya. Begitu juga sama antibiotik. Kalau Ibu suka dapat antibiotik di sini nih, amoxicillin seperti itu ya. Lalu selanjutnya berapa dosisnya? Seperti yang tadi saya jelasin, 3 kali sehari. Cara gunanya gimana? Kalau Ibu dapat salep kulit, Ibu olesin tipis-tipis. Tapi kalau salep mata gimana? Ibu juga harus tanya, karena salep mata itu pemakaiannya tidak biasa, tidak dioleskan di luar mata ya. Untuk salep mata aja kita harus tarik kelopak mata kita, diolesin di dalam. Jadi kalau Ibu dapat obat, Ibu harus pastikan lagi mengenai cara pakainya. Karena ada obat-obatan tertentu yang cara pakainya itu beda. Kayak obat-obatan saset itu juga harus dilarutkan, seperti itu ya. Obat antasida harus dikunyah, bukan untuk ditelan. Kurang lebih seperti itu Ibu. Jadi Ibu pastikan lagi ya, Ibu mengerti cara pakainya, Ibu tanya efek sampingnya, seperti itu. Kiranya itu penyuluhan kita pada pagi hari ini sih Ibu. Semoga Bapak Ibu lebih mengerti tentang obat yang didapatnya. Terima kasih ya Ibu. Dari mahasiswa apoteker di Universitas 17 Jakarta, kami hari ini mengadakan penyuluhan. Penyuluhan kami itu tentang 5O. Tentang 5O ya. Coba ini ada listriknya yang udah dibagi-bagi ini. Iya. Siap. Mana itu siap? Itu
Diem. Iya, ada yang dikasih ya Bu. Nah, ini ada Bu yang di depan dari angka nomor 1 ya Bu ya. Dari angka nomor 1. Nah, ini kebalik ya. Nah, kita mau menjelaskan tentang 5O. Apa sih itu 5O? Ayo, ada yang tahu apa belum nih 5O nih? Ada yang pernah dengar atau belum? Nah, tahu 5O di sini yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya. Nah, ini dulu nih kalau misalnya dari resep dari ibu bidan atau ibu dokter atau bapak dokter. Nah, waktu menyerahkan resep ke apotik, ibu tanya, jangan lupa tanya 5O ini ya. Yang pertama itu, obat ini apa nama dan kandungannya. Nah, contohnya nih, di sini kan ada namanya kan, ini ya. Jadi C Bu. Nah ini C ini kandungan di dalamnya vitamin C. Nah ini generiknya. Nah ini yang kedua ini ya, namanya di sini ya Bu di depan ya, nama obat. Nah yang kedua obat ini apa khasiatnya? Nah contoh. Bukunya dibawa nggak? Aku hamilnya dibawa. lewat. Kalah. Contohnya gini ya Bu, nih yang nomor 1 dulu masih ya, nama dan kandungan. Ini kan namanya di sini vitamin C ya Bu. Sini vitamin C, yang satu lagi vitamin C. Namanya sama, namanya berbeda. Yang satu Herlix C, yang satu vitamin C. Tapi kandungannya itu sama, isinya sama-sama vitamin C. Nah jadi nggak usah takut ya Bu. Kalau misalnya kok namanya beda, tapi nggak usah takut karena kandungannya sama vitamin C. Ini contoh satu obat ya. Nah, yang kedua, tanyakan juga sama pihak apotek obat ini pasti khasiatnya gitu. Tanya khasiatnya apa nih? Contohnya kalau kita sakit gigi nih, ibu-ibu taunya apa? Konstan ya? Nah, taunya konstan kan? Nah, gitu. Jadi kalau ada di apotek, konstannya nggak ada ibu. Adanya misalnya contoh mefenamid asid gitu ya. Nah, sebenarnya konstan kandungannya sama dengan mefenamid asid. Jadi sama-sama original. Ya, jadi jangan takut harus dikatakan konstan aja, jangan ya. Jadi boleh ya kandungannya juga apa namanya. Nah, yang ketiga, obat ini berapa sih Bu dosisnya? Nah, itu vitamin ini. Misalnya ibu ini anak ibu nih, contoh nih, yang satu si kakak umur 1 tahun, yang kedua si adiknya umur 12 tahun, contoh dosisnya beda Bu. Nah kalau buat yang baik itu misalnya sirup ya, sirup paracetamol misalnya itu kalau yang baik itu tetap kedokteran ya. Nah kalau yang kita jadi harus bisa bedain dosisnya. Kalau ibu-ibu nggak tahu, ibu harus tanya dulu ya sama yang menyerahkan obat tadi. Nah selanjutnya yang keempat apa sih Kak Bernada? Yang keempat yaitu cara penggunaannya. Misalkan tablet itu harus ditelan dan dibantu dengan air minum. Kemudian kapsul sama juga kaplet itu harus ditelan dengan air minum. Kemudian yang kedua itu sirup kering. Biasanya ibu-ibu suka dapat sirup kering nggak? Yang dikocok gitu. Suka dapat kan? Itu harus dikocok dulu ya. Harus dikocok baru dituangkan. Terus kemudian salep harus dioleskan di tempat yang sakit. Kemudian supositoria dia harus dimasukkan ke dalam anus. Pernah dapat yang dia masukkan ke dalam anus belum? Belum pernah ya? Nah itu biasanya obat-obat panas untuk anak bayi juga ada. Biasanya obat bayi yang demam. Kalau biar cepat dimasukin ke supositoria. Terus kemudian yang tadi itu obat tetes mata. Obat tetes mata itu harus tegak lurus, jadi harus dikotak-kotak. Cara pakainya baru tahu atau udah tahu? Udah tahu belum ibu-ibu? Oh, berarti yang tetes mata. Ini kalau yang mata di bawahnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau saya tanya jawabnya gini, kalau selamat pagi berarti pagi sehat luar biasa, oke? Diulangi ya. Selamat pagi. Pagi sehat luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini kita mau ngapain? Vaksin apa? Ada yang tahu vaksin apa? Vaksin COVID ya. Yang akan disuntikan adalah namanya vaksin Sinovac
menutupi hidung dan dagu. Kalau maskernya kelonggaran, ibu bapak tidak boleh membuat begini. Tidak boleh. Karena begitu buat begini, ini lebih besar dia punya lebar. Jelas? Yang betul bagaimana? Yang betul adalah ujungnya ini diikat. Ya, ujungnya diikat jadi dia lebih kecil. Jelas? Ibu bapak sekalian, anak-anakku. Ya. Hari ini anak-anak kita akan divaksin. Tujuan vaksin untuk apa? Mencegah supaya mencegah supaya tubuhnya dia bisa lebih sehat, dia lebih kebal, ya. Ibu bapak jangan main-main dengan COVID-19, ya. Saya 2 minggu terbang dengan sukses, tapi isinya adalah paracetamol. Sekarang Mama Bena mau tanya nih, kalau sakit kepalanya hebat, boleh nggak sekali minum 3 tablet? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bu? Overdosis, ya. Boleh nggak di rumah minum obat yang udah disimpan 2 tahun yang lalu? Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh nggak mau minum obat nih untuk lambung, tapi di bawahnya udah ada endapannya itu udah keras kayak kue. Terus obatnya mau diminum, boleh nggak? Nggak. Boleh nggak ibu bapak sekalian, anak-anaknya nih, tampaknya cuma tanya gini, Mama, ini rasanya enak, rasa cherry. Aku mau 1 botol. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena semuanya tadi teman-teman bilang overdosis. Ya, tolong simak dengan baik anak-anakku sekalian. Kalian kalau badannya tidak enak, ya, kalian kalau badannya agak demam, oke?